Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Wah, ngapain lu di mobil gua? Keluar. Enak aja lu masuk mobil orang. Lu sono, mau gua review nih. Nih sono. Ada aja orang sekarang main kesini ya. Yaudah yuk langsung aja kita simak review Toyota Starlet EP70 1000cc XL di YouTube Mobil Bekas Gue TV. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu sinematiknya. Tonton terus video ini, jangan di-skip. Kayak biasa gue bakal langsung bahas depannya dulu. Nah, kalau kalian lihat dari depan sini, ini emang mobil tua yang aura-aura gantengnya masih kelihatan ya, walaupun dia bentuknya mobil tua tapi dia masih ganteng. Nah, ini mobil yang gue jual di mobilbekasgue.id ini dia emang termasuk salah satu Toyota Starlet yang perintilan-perintilannya utuh. Contohnya ini emblem Toyota ini. Nah, emblem Toyota ini dia susah banget dicari. Kalaupun ada, dia harganya mahal. Dan nggak cuman emblem Toyota ini ya, perintilan-perintilan lain yang ada di mobil-mobil jadul, yang di mobil-mobil lama kayak Starlet ini, emang harganya mahal. Jadi, walaupun cuma tulisan Toyota ini, dia sangat berharga gitu. Terus kita lanjut ke bempernya. Dia bempernya masih original. Di sini masih ada list merahnya. Lampu-lampu original Koito. Jadi kalau misalkan headlamp yang bukan original ya, dia nggak ada tulisan Koito ini nih. Koito ini berarti dia masih originalnya. Lampu Koito, sen Koito, bumper original Starlet. Bawah-bawah sini juga nih, di celah-celah sini dia masih presisi. Celah-celah sini dia masih presisi, kanan kirinya dia masih presisi, sama lampu-lampu masih presisi, grill masih bagus, masih presisi semua. Celah-celah si kap mesin juga masih presisi, sampai bempernya dia masih presisi semua. Nah, di bawah sini dia ada cover mesin bawah. Nanti bakal gue tunjukin di beauty shot, dia masih bagus juga, masih presisi dan masih kenceng. Sama si kap mesin ini dia masih original. Kap mesin si sampingnya sini, kanan kiri dia masih original dan masih kaleng semua. Kalau diketok dia masih kaleng. Dan yang kirinya juga masih kaleng. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian samping kanannya. Nah, kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Yang tadi gue bilang di sini masih kaleng. Di sini ada lampu sen juga masih Koito. Ini masih original dari tahun 1989. Di sini dia pakai velg original dan Dove original juga dengan profil ban 165/70 ring 13. Ban kondisinya 85%, K44-nya 85%, dan di sini dia masih ada mudguard-nya. Nah, mudguard ini
jarang banget ya, langka banget. Dan kalaupun ada, harganya untuk ukuran sebuah plastik begini itu bisa dibilang mahal. Dia nggak ada keropos di kolong-kolong roda sini, dia nggak ada keropos. Terus kita langsung lanjut ke pintu-pintunya. Nah, di bagian sini masih original semua juga, masih kaleng. Dia masih kaleng, masih ada listnya, dan masih ada tarikan garis merahnya sampai belakang, serta tulisan 12 valve-nya. Terus balik lagi ke sini, dia spionnya juga masih original. Di sini ada tulisan Toyota Jepang. Karet-karet masih bagus, karet-karet atas masih bagus, karet-karet pintu juga masih bagus. Dia nggak ada yang mangap-mangap. Terus biasanya kalau mobil-mobil lama, dia lubang kuncinya udah diganti, biasanya pakai merek Triton. Tapi ini masih original Toyota Starlet dari tahun 1989, masih jadi satu sama kunci kontak. Jadi ini kalau misalkan ini masih bisa dikunci pakai satu kunci ini, dan kuncinya masih ada serepnya. Jadi ini sampai lubang kuncinya pun belum diganti. Terus kita lanjut ke bagian pintu belakangnya juga sama ya. Mulai dari atas, karet-karetnya juga masih bagus, karet-karet kaca juga masih bagus, nggak ada yang mangap. Terus masih original juga, dan masih kaleng, nggak ada dempul sama sekali. Oh iya, sama gue mau ngasih tahu, biasanya kalau di mobil-mobil tua, dia pintunya engselnya udah turun, walaupun di setel apapun, tapi dia nggak bakal bisa kayak baru lagi. Tapi mobil ini, walaupun di pintu supir yang sering dibuka tutup, tapi pintunya masih presisi, nutupnya masih presisi, masih gampang, dan engselnya nggak ada yang turun. Jadi dia masih kayak mobil yang zaman-zaman sekarang itu. Jadi dia masih presisi, nutupnya nggak perlu kenceng, karena dia engselnya masih pas, jadi nggak ada engsel yang turun. Kadang kalau misalkan engselnya udah turun, dia kalau ditutup begini dia masih mangap, jadi harus pakai tenaga lebih buat nutup pintu. Tapi ini masih benar-benar normal. Pintu belakangnya juga dia masih normal semua. Belakang sini juga masih kaleng, masih ori. Belakang juga sama, kondisi ban, kondisi velg, dan kolong-kolongnya juga nggak ada keropos. Sama di bawah sini, nanti gue bakal tunjukin di beauty shot. Di bawah deck sini, biasanya penyakit-penyakit mobil tua tuh pada keropos, tapi di sini decknya utuh, nggak ada keropos sama sekali. Nah, di belakang juga masih ada mudguardnya, jadi pokoknya di keempat-empat bannya masih ada mudguardnya. Ntar kelihatan di kamera di sebelah kiri juga masih ada mudguardnya. Ban kanan, kiri, depan, belakang masih ada mudguardnya semua. Jadi kita langsung lanjut ke bagian samping kirinya. Nah, di bagian samping kiri ini sebenarnya sama ya sama samping kanan yang tadi gue bilang, dia masih catnya masih original dan masih kaleng semua. Lampu-lampu masih presisi, bumper masih presisi, velg original, masih ada dove-nya, kolong nggak ada keropos, ada mudguardnya, ban 85%, sen masih Koito, masih original. Terus spion original, karet-karet pintu juga masih bagus, nggak ada yang mangap ya, semua pintu nggak ada yang mangap karet-karetnya. Karet-karet atas juga masih bagus. Terus cat original, kaleng juga, sampai bawah masih kaleng. Terus pintu juga sama, dia nggak turun, engselnya masih pas. Ke belakang ini masih kaleng, karet-karet pintu juga masih bagus. Tapi di sini dia ada dempul sedikit. Dia ada dempul sedikit di bagian bawah pintu sini. Di bagian bawah pintu sini kaleng, tapi di sini ada dempul tipis. Nah, terus masih ada listnya, masih ada garis merahnya juga, dan masih ada tulisan 12 valve. Di belakang juga masih kaleng. Dia masih kaleng. Nah, ini kalau yang XL dia buka bagasi sama buka tutup bensinnya harus turun, lu harus nyolokin kunci. Tapi kalau yang SE dia bisa dari dalam. Ini kuncinya masih kunci bawaan juga, nggak, lubang kuncinya nggak diganti. Velg, dove, kolong-kolong, ban semuanya kondisinya sama, nggak ada keropos. Ban 85%, velg dan dove masih original semua. Kita langsung lanjut ke bagian belakangnya aja. Nah, untuk kondisi belakangnya sendiri juga masih original ya, masih kaleng. Emblem-emblem dia masih ada,
Starlet dan XL-nya. Ini dia juga masih ada nih. Ini kalau misalkan hilang lumayan mahal harganya untuk ukuran plastik kayak gini. Terus lampu-lampu juga masih presisi dan masih koito semua, kanan kiri masih koito. Terus lampunya ini nyala juga. Terus bumper masih original dan masih ada list merahnya. Nah, sekarang gue bakal langsung buka bagasinya. Karena ini Starlet XL, jadi dia akses buka bagasinya cuman dari kunci aja. Dan kuncinya ini masih, lubang kuncinya masih original, masih bisa dibuka pakai kunci kontaknya. Tadi gue tahan sedikit pakai tangan karena ini kanan kiri hidroliknya baru, jadi kekuatannya cukup kuat kalau dilepas, jadi dia nanti agak ngehentak gitu. Nah, terus di sini dia masih ada tray belakangnya, ini juga cukup mahal kalau kalian beli Starlet nggak ada traynya ini. Terus dan masih ada talinya, jadi masih lengkap banget di bagian belakang ini. Dan yang gue seneng, dia karpet bagasi ini masih jadi satu sama si kursi belakangnya ini. Nah, kadang kalau misalkan udah nggak ada tuh karpet belakang ini kayak karpet custom biasa aja gitu. Cuman ini masih jadi satu dan masih diklip di sini nih. Terus yang spesial lagi di sini masih ada tas toolkit Toyota. Tas toolkit Toyota ini ada kunci-kunci ban gitu-gitu. Jadi ini bawaan dari Starletnya asli. Di sini juga masih ada P3K-nya, ini juga bawaan. Dan masih ada triangle reflektornya. Terus di bagian bagasi ini dia juga masih ban serepnya masih original ya. Dia ban serepnya masih original. Di sini ada karpet, ada peredamnya, dan habis itu ada kayunya. Ada kayunya di sini. Ini ban serepnya masih original, bawaan Starlet kayak keempat bannya, velgnya. Terus dia masih ada tutupannya, masih ada tutupan bannya buat dikencangin di sini. Terus di sini nggak ada keropos, sama sekali. Masih cat-catnya juga masih original semua. Untuk kondisi bagasi overall masih bagus semua, mulai dari kelengkapannya, kondisinya semuanya masih bagus. Jadi segitu aja pembahasan gue di bagian bagasi. Nah, ini tutupnya agak keras karena hidroliknya baru yang tadi gue bilang. Nah, kita sekarang bakal langsung lanjut ke bagian mesinnya aja. Nah, sekarang gue bakal langsung bahas mesinnya. Overall mesinnya masih bagus, masih fit, masih halus. Nanti gue bakal kasih lihat videonya dan suaranya. Nah, untuk suara mesin sendiri, dia pertama dia langsam, nggak pincang. Kedua, dia halus. Ini kalau misalkan gue coba gas kayak gini nih, dia masih halus banget mesinnya. Mesin masih bagus, kering, nggak ada rembes sama sekali. Radiator kayak biasa ya, gue cek radiatornya. Radiatornya masih bening, walaupun dia pakai air biasa, tapi dia masih bening dan minim sekali karat. Emang sih kalau waktu gue pakai mobil ini, dia walaupun 1000 cc dan pakai AC, radiatornya tuh nggak pernah naik. Jadi sistem pendinginannya nggak ada masalah sama sekali. Jadi walaupun dia pakai air biasa, tapi radiatornya bersih. Nah, biasanya gue ngecek aki juga, tapi di sini akinya nggak ada recordnya. Jadi kalau misalkan dari experience gue make, aki nggak ada masalah. Dan oli mesin dia baru gue ganti. Warnanya masih bening banget, dia baru gue ganti. Jadi baru hari ini gue ganti. Jadi gue cuman jalan sekitar
ya belum sampai 20 kilo oli mesinnya. By the way, gue ganti oli mesin ini pakai home service-nya mobilbekasgue.id. Jadi buat kalian yang mau ganti oli tapi nggak mau ke bengkel, bisa pakai jasa home service mobilbekasgue.id, dan nanti mekanik kita bakal datang ke rumah kalian buat gantiin oli mobil kalian. Nah sekarang kita langsung lanjut aja. Apron dia masih utuh semua, nggak ada yang didempul, nggak ada yang aneh-aneh, pokoknya masih utuh, masih bagus, dan masih lempeng semua. Dia masih lempeng semua. Terus yang spesialnya di sini dia masih ada tulisan di cover timing belt, dia masih ada tulisan 1E Starlet. Nah, dia mesin 1000 cc ini pakai mesin 1E. Di sini masih ada tulisan 1E Starletnya. Untuk kondisi ruang mesin sendiri emang belum kita bersihin ya. Jadi emang apa adanya gini, kotor. Cuman yang kayak gue bilang, ruang mesin yang kotor belum tentu mesinnya jelek, dan ruang mesin yang bersih belum tentu mesinnya bagus. Jadi ngelihat kesehatan mesin tuh bukan dari kebersihan ruang mesin. Jadi paling segitu aja kalau dari sektor mesinnya. Mesin nggak pernah ada masalah, karena Starlet itu terkenal mesinnya yang bandel. Nah, sama biasanya mobil-mobil lama itu kompresor AC-nya rembes ya, tapi di sini bener-bener kering banget. Bener-bener nggak ada oli sedikit pun. Nanti gue bakal tunjukin di kamera. Kompresor AC-nya bening banget. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian interiornya. Nah sekarang kita bakal bahas bagian interiornya. Nah yang pertama kali mau gue bahas ini, di sini kilometernya 151.000. Nah gue sering nyampein di video-video gue sebelumnya, kalau mobil-mobil yang nggak ada recordnya, kita bisa ngelihat dan bisa memperkirakan apakah kilometer ini bener atau enggak. Jadi ada ciri-ciri fisiknya, contohnya dari grip steer. Nah grip steer ini masih kulit jeruk. Biasanya kalau misalkan grip steer yang udah sering dipegang, dia kulit jeruknya luntur. Kalian pasti ngerti lah ya maksud gua. Jadi kilometer 151.000 itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisik mobil, dari interior, dari eksterior juga bisa gitu. Nah, pertama dari grip steer. Menurut gua, grip steer ini kondisinya sesuai dengan kilometernya yang masih jalan 151.000. Terus kemudian kisi AC. Kisi AC ini juga masih utuh. Biasanya mobil-mobil tua nih, kisi AC-nya udah pada rontok ininya. Kisi-kisinya. Kanan kiri semuanya masih utuh dan nggak ada yang patah sedikit pun, ya. Terus tuas nih, biasanya pada mobil tua tuh ini ada yang hilang, terus ada yang patah, terus ada yang ya nggak ada, pokoknya udah nggak normal lagi. Tapi ini masih normal. Terus di tuas ini nih, tuas kalau sering kan di tuas wiper ataupun sen ini kan ada indikatornya ya. Nah indikator itu kalau sering dipegang dia bakal putih hilang-hilangnya. Ini memang udah memudar sedikit, tapi ini masih ada gitu, masih nyata. Dan menurut gue ini sesuai dengan kilometernya 151.000. Jadi maksudnya gue percaya kalau misalnya mobil ini kilometernya 151.000 dari ciri-ciri fisiknya. Walaupun ciri-ciri fisik itu nggak bisa dijadiin pasti banget kalau kilometernya itu segini gitu. Tapi setidaknya dengan kita memperkirakan itu, kita melihat ciri-ciri fisiknya itu, kita bisa memperkirakan apakah kilometer ini bener atau enggak. Nah kalau buat bukti pastinya memang harus dari record. Cuman mobil-mobil tua, jangankan mobil-mobil tua, mobil-mobil zaman sekarang aja jarang yang ada recordnya dari awal baru banget sampai akhir ke bengkel resmi itu sampai mau dijual tuh jarang. Jadi kita bisa lihat dari ciri-ciri fisiknya, jalur alternatif yang lain gitu maksud gua. Terus kondisinya overall dari si interior ini original ya, jok original, nggak ada yang sobek, door trim original semua, full original semua, karpet dasar juga original, dan karpet yang karetnya ini dia ada tulisan Starletnya. Jadi gue nggak perlu bahas banyak-banyak ya. Jadi pokoknya di Starlet 1000 cc XL ini masih original semua. Untuk kondisi door trim, dia di sebelah kanan sini dia ada yang ngelupas sedikit ya. Wajar kemakan usia tapi masih original. Setidaknya
kita mempertahankan bentuk door trim yang seperti ini walaupun ada yang lupa sedikit, daripada kita bikin door trim ini jadi kulit, jadi nggak original gitu. Terus untuk sebelah kiri dia kondisinya masih bagus, dia masih rapi. Nanti bakal ditunjukin di beauty shootnya kondisi door trim sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakangnya. Terus untuk kondisi handle ini dia masih bagus ya, masih bagus. Kadang yang gue bilang kan kalau misalnya kalian sering nyenderin tangan di sebelah sini, itu handrestnya ini bakal coklat-coklat. Nah ini ada coklat-coklatnya tapi masih cukup dibilang bagus untuk mobil usia 31 tahun. Nah, kita langsung lanjut aja ke bagian belakangnya. Nah di bagian belakang ini nggak banyak yang bisa gue bahas, tapi gue cuman pengen bahas ke originalan dari mobil ini. Dia overall joknya depan belakang masih original dan nggak ada yang sobek dan nggak ada yang kempes. Door trim juga masih original, walaupun agak kotor sedikit di kainnya sini ya. Terus asbak rokok juga masih ada, handrest semuanya masih utuh, pokoknya semuanya masih utuh. Terus tray belakang ini juga masih ada dan masih komplit sama tali-talinya. Plafon nggak ada yang turun. Terus pilar A, pilar B, pilar C sini juga masih kenceng semua, nggak ada yang sobek. Jadi paling itu aja. Oh ya, sama karpetnya ini dia masih karpet Starlet ya, kayak yang di depan gue bilang tadi. Karpet dasarnya juga masih bawaannya. Udah sih itu aja yang bisa gue bahas di bagian belakang sini. Untuk liputan pintu ini sendiri dia masih original ya, dia plastiknya masih original. Terus ininya juga masih original nih, nggak ada yang didempul ya, karena kalau misalnya didempul nggak akan serapi ini. Bawaan pabrik sudah pasti lebih bagus hasilnya dibanding body repair. Jadi kalau misalkan di repair pun nggak akan sebagus ini. Terus karet-karet ini pintu juga masih bagus, nggak ada yang sobek karet-karet pintu. Terus bawah sini juga nggak ada yang keropos. Jadi overall liputan pintu masih bagus semua. Dan untuk ketiga pintu lainnya bakal gue liatin di beauty shoot. Jadi sebenarnya kondisinya sama, jadi ntar kalian tinggal lihat di beauty shoot aja kondisinya. Nah sekarang gue bakal langsung nyobain feel berkendara dari Toyota Starlet 1000cc yang gue jual ini. Ini dia belum power steering ya, jadi agak berat emang. Nah depan kayak biasa ada marka kejut, gue bakal ngetes kaki-kakinya. Nah dari kaki-kaki sendiri ada sedikit bunyi ya, tapi nggak parah, ada sedikit bunyi. Tapi yang lumayan berasa itu sebenarnya si suspensinya. Suspensi bagian depan ini udah keras banget, jadi paling kalau misalkan kalian beli mobil ini yang wajib diganti dulu itu suspensi buat kenyamanan. Tapi suspensi belakang ini masih baru ya. Jadi waktu gua ngolong itu dia suspensinya masih, si shocknya itu dia masih bersih, masih kayak baru diganti gitu, dan masih ngayun juga, masih meredam polisi tidur dan lain-lain jalan-jalan jelek dengan sangat baik. Cuman di suspensi depan ini yang udah mati. Nah untuk AC sendiri dia walaupun 1000cc, AC-nya itu bisa dibilang masuk ke dalam golongan AC yang dingin gitu. Jadi nggak kalah sama mobil-mobil 1000cc, mobil-mobil LCGC zaman sekarang. AC-nya tetap dingin, dan ini gua AC-nya nggak gua mentokin ya suhunya. AC-nya itu gua taruh di setengah suhunya. Jadi nggak mentok banget di paling dingin nggak, tapi ini AC-nya udah cukup dingin. Buat si temperatur aman, temperatur setengah aman. Nah terus buat kekedapan kabinnya dia termasuk bagus ya, termasuk bagus untuk golongan mobil
umur 31 tahun karena gue udah nyobain beberapa Starlet dan ini Starlet yang kekedapan kabinnya paling bagus di antara Starlet yang pernah gue cobain. Jadi kekedapan kabin masih sangat bagus dan nggak berisik gitu loh. Kalau misalkan lewat jalan jelek atau lewat posisi tidur, dia nggak berisik, nggak apa ya, ibaratnya nggak kayak mobil-mobil yang udah rontok gitu lah, baut-bautnya pada bunyi semua. Ini masih kenceng, gemuruh suaranya itu masih kayak mobil yang baut-bautnya masih kenceng gitu. Padahal ini mobil usia 31 tahun. Oh iya, terus untuk mesin, dia mesin nggak ada kendala sama sekali, no komplain. Karena mesin Starlet ini mau yang 1E, yang 2E memang terkenal bandel. Dan suara mesinnya halus, walaupun masih kedengaran sedikit di dalam kabin, tapi masih bisa ditoleransi. Nah, untuk kelengkapan surat-surat, dia ada STNK, BPKB, faktur, dan dia masih ada kunci serepnya. Terus pajak on ya, pajak on bulan 1 sampai bulan 1 2021. Jadi masih lumayan, masih sekitar ada Oktober, November, Desember, Januari, masih sekitar ada 4 bulanan. Nah, nanti di jalan lurus gue bakal coba kickdown mobil ini. Nah, sekarang gue bakal langsung kickdown mobil ini. Gigi 1 20 km per jam, gigi 2 30 km per jam, gigi 3 40 km per jam. By the way, sorry ya, gue nggak bisa terlalu kickdown karena ini jalanan raya, jalan biasa, bukan di tol. Jadi apa adanya aja buat ngerasain performa mesinnya. Intinya performa mesinnya dia masih bagus untuk ukuran 1000 cc ya. Dia tarikannya emang biasa aja, tapi masih sehat lah gitu untuk ukuran mobil 1000 cc. Jadi emang mobil ini kan masuknya golongannya city car ya. Jadi mobil ini emang nggak didesain buat ngebut-ngebutan dan emang cc-nya cuman 1000. Jadi dia ngejar irit juga, dan karena dia city car juga, jadi nggak perlu performa mesin yang terlalu nendang gitu. Jadi segitu aja video review Toyota Starlet MP70 1000 cc tahun 1989 yang dijual di mobilbekasgue.id. Kesimpulannya, mobil ini PR-nya cuman di shockbreaker depan. Shockbreaker depan murah, nggak sampai 1 juta. Kalau misalkan lu dapat, atau mungkin kalau misalkan lu punya kenalan mungkin bisa lebih murah. Intinya shockbreaker depan dia nggak sampai 1 juta. Paling PR-nya cuma itu doang. Overall mesin sehat, kaki-kaki sehat, AC dingin, interior eksterior bagus, nggak perlu ngebangun lagi. Jadi emang PR-nya di shockbreaker depan. Nah, kalau kalian beli mobil di mobilbekasgue.id, kita lagi ada promo. Ada pilihan 2 promo. Pertama, free e-tol gratis dan free full BBM dengan cara kalian subscribe channel gue di bawah dan share ke 10 kontak WA kalian. Jadi kalian bisa milih 2 promo itu. Sekian video review dari gue. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Gue pamit undur diri. Shining out. Bang, lu ngapain? Gue tidur main punya. Lah kan gue yang punya, gue yang ngomelin lu. Mana sih? Batasan mirip. Gak jadi bang. Nggak sehat nih orang.